Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengeksplor aplikasi yang digunakan untuk jamaah yang akan melakukan ibadah umroh. Aplikasi ini dirilis oleh Kementerian Haji Arab Saudi, Haji dan Umrah Arab Saudi. Namanya Itmirna. Anda bisa install di iOS ataupun di Android. Nah, saat ini baru dirilis untuk mukimin ya, dan orang Saudi. Tanggal 4 nanti tahap pertama seperti itu. Selanjutnya bisa dipakai, mungkin akan jadi platform, kita lihat aja untuk aplikasi yang dari luar Arab Saudi internasional. Nah, ini welcome to Eterna. Oke. Saya sudah login sebelumnya, sudah daftar. Nah, kalau kita perhatikan di halaman depan ini, front page-nya ini izin untuk ke Raudhah, kemudian untuk ibadah di Al-Haram, kemudian untuk umroh ya. Ada 3 tujuan aplikasi ini ya. Nah, sekarang saya login. Nah, di sini kita lihat nih, ada 3 bagian. Citizen itu orang Saudi atau pemukiman seperti orang-orang saya yang tinggal di Arab Saudi yang sudah punya iqamah. Gulf Country, ini negara-negara Gulf Country itu negara-negara yang ada di semenanjung Arab Saudi. Ada 6. Arab Saudi, kemudian Qatar, kemudian UAE, kemudian Bahrain, Oman, satu lagi Kuwait. Nah, kita lihat aja nih. Di sini ternyata baru ada 4. Tidak termasuk Qatar ya. Jadi hanya Qatar yang tidak masuk. Yang ada Bahrain, Kuwait, Oman, UAE, satu lagi berarti Arab Saudi. Ya kan, harusnya kan ada 6. Ya, Bahrain. Ya benar. Jadi yang tidak masuk itu Qatar aja tidak masuk. Nah, ini eksternal muktamar ini kemungkinan besar untuk jamaah umroh nih. Jamaah umroh internasional. Kita lihat nih, bentar kan ada Afghanistan, Albania, sampai ada nggak nama Indonesia? Harusnya ada. Nah, Indonesia ya, ada ya. Oke, Indonesia ada. Diklik, nah masukkan, ada semua ya. Oke, karena saya punya iqamah seperti Citizen, sudah login sebelumnya. Oke, nah kalau kita login biasanya nanti akan dikirim kode khusus ke handphone kita, SMS. Kita buktikan nih, saya login. Nah, dia minta kan masuk nggak, SMS masuk gak? Nah, masukkan nih. Nah, ini lihat nih, 2641. Oke, dari Kementerian Haji nih. Oke, one time password kode 2641 kita masukkan. Kita masukkan 2641, verify. Nah, keluar ya. Keluar ada permitnya semuanya. Oke, nanti kita coba explore satu persatu. Di permit, di bagian bawah ada kelihatan ya, service, permit, dan booking. Nanti kita buat simulasinya seperti apa. Kita explore satu persatu. Nah, masuk kan. Nah, di sini ada, kalau kita lihat ada 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Ada 3 menu nih. Ada 3 menu utama, services, permit. Nah, permit sama booking. Ya, satu persatu kita bahas ya. Dari service. Dari service ini adalah untuk izin umroh. Saya klik umroh permit. Nah, masukkan, saya kontak nama saya Suseno Hadiseno. Oke. Nah, di sini kalau kita mau nambah orang, tinggal ketik ini, add companion. Kita mau nambah berapa orang nih? Kita mau nambah misalnya yang kita tambah itu yang mendampingi kita itu apakah citizen, artinya yang sudah di dalam Saudi, baik pendatang atau warga Saudi, atau Gulf Country, orang yang ada di dalam dari tadi Gulf Country ya, yang semenanjung Arab tadi, yang dari Oman, Bahrain, Qatar. Qatar nggak ada ya, Oman, Bahrain, Kuwait, UAE, atau dari luar nih. Masukkan passwordnya. Oke, clear ya. Tanggal lahirnya. Jadi biasanya memang kalau di Arab Saudi itu untuk mereka mendeteksi itu dari nomor paspor, negara, sama tanggal lahir. Atau tanggal lahir itu pasti. Tanggal lahir itu given tuh. Biasanya di semua aplikasi Arab Saudi itu yang di pemerintahan itu pasti mencantumkan untuk konfirmasi tanggal lahir. Oke. Nah, sekarang kita kembali ya. Misalnya saya mau umroh, kita coba untuk sendiri ya. Sendiri. Nah, di sini saya pilih nih umurnya kapan. Misalnya saya mau pilih tahunnya. Tahun ini bulannya bulan kapan? Misalnya bulan Desember. Tanggal berapa? Atau 1 November deh. 1 November kita pilih tanggal 1 ya. Oh sorry, ini ada pilihannya ya, ada Jordan, kita yang ambil yang Masehi ya. Nah,
kalau kita perhatikan di sini, ini ada 6 pilihan waktu nih. Setelah saya pilih tahun 2020 bulan November tanggal 1, ada 6 pilihan waktu. Jam 00, jam tengah malam, dini hari sampai jam 3 pagi, jam 6 sampai jam 9, 9 sampai jam 12 siang, 12 siang sampai setengah 12 sampai jam setengah 4, kemudian jam 4 sampai jam 7 malam, jam 9 malam sampai hampir jam 12. Nah, di informasi sebelumnya disampaikan bahwa masing-masing jamaah itu setiap schedule diberi waktu 3 jam. Ya, kita ambil misalnya jam 00. Jam 00. Nah, setelah kita pilih jamnya, pertama kan tadi pilih waktu ya. Tanggalnya, kemudian kita pilih waktu. Nah, ini ada meeting point. Nah, perlu saya sampaikan, kalau buat yang mukimin mungkin paham. Ini adalah tempat kita kumpul. Kalau dibaca sini Ajia Center, ini ada tempat kalau haji biasanya ada di belakang itu ada parkiran bis ya. Biasanya kalau jamaah haji tahu itu, kalau yang tinggal di daerah Ajiat itu ada. Nah, ini Ajia Center, kemudian Subek Center King Fahd Gate, kemudian Al Ghaza Center Ali Gate, kemudian Kudai Center di Koya. Nah, Kudai ini juga pangkalan tempat parkir bis ya. Parkir bis. Nah, Shisha juga nih. Ini Shisha, kemudian Ajiat, Subek, nah Kudai. Nah, ini ada perbedaan. Kalau kita perhatikan di Ajiat ini keterangannya sama yang Ajiat, Subek Center sama Al Ghaza ini keterangannya nggak ada keterangan untuk order transportasi servis ya. Nah, kalau untuk Kudai sama Shisha ada. Kita coba deh Ajiat. Nah, kalau di Ajiat kita coba. Nah, kalau di Ajiat ini setelah kita pilih Ajiat akan muncul ya instruksi untuk ke Masjid Haram Entry. Nah, kalau kita cek ini instruksi untuk memasuki haramnya ada keterangan bahwa harus per 4 jam sebelum waktu ditentukan sudah standby, kemudian harus menggunakan masker ya sebelum masuk. Ini protokol COVID nih, keterangannya itu kurang lebih. Nah, kalau ini ada untuk umrohnya ini, sebelum masuk ke masjid dipastikan bahwa yang pasti standar COVID tadi ya, menggunakan masker, yang kemudian ada aplikasi Tawakalna. Jadi masuk masjid itu tidak boleh perorangan, harus berkelompok, dan Anda harus daftar di aplikasi Tawakalna tadi. Tawakalna itu tadi saya bilang di awal, itu adalah aplikasi yang akan sebenarnya ini ya, permit ya. Jadi setiap orang itu di pembatasan masuk masjid itu melalui aplikasi Tawakalna. Oke ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita pilih klik, nah, tadi kita pilih Ajiat kan, kita iseng permit. Nah, ini yang muncul. Nah, di sini kayak ada booking numbernya, ada nomor izinnya, ada barcode-nya, kemudian SMD meeting point-nya di Ajiat Center, kemudian allow to access Masjid Haram, boleh masuk ke masjid itu tanggal 1, kemudian antara jam 0 sampai jam dini hari sampai jam 3 pagi seperti tadi yang kita pilih di awal. Tetap ada instruksinya. Nah, kalau if you want to book a transportation service from outside the center area atau something, please enter the services. Kalau misalnya kita mau booking transportasi nih dari luar untuk ke misalnya kita tempatnya ini, kita kan meetingnya di Ajiat nih, Ajiat Center. Nah, kita mau order kendaraan nih dari luar ya, dari luar tempat lain, misal dari wilayah di luar Ajiat lah. Ini kita cek transportasi. Nah, ini ada nih. Kalau dari Kudai itu ke Ajiat ya. Nah, ini ada aplikasinya dari Kudai itu. Kalau kita pilih, jika contohnya, nah ini ada harganya ya. 33, kemudian VAT-nya 32,37, VAT-nya 4,86, total 37,23. Ini kalau kita dari Kudai ya, 37,23 real. Ya, please select the bus gathering point where you want to like to start for your ride to Haram area. Jadi kita dari Kudai nanti naik bis ya ke area Haram.
Jadi dari Nakuda ini pakai area. Ya, jadi Nakuda ini memang daerah Kuda ini tempat bis parkir biasanya ketika musim haji dipakai ini. Tuh, nah sama juga nih kalau dari Shisha nih tarifnya sama nih. Sama juga 37 Shisha dan ini Shisha dan Kuda ini sering dipakai buat kalau lagi musim haji buat shelter bis nih. Kalau bagaimana pembayarannya? Pembayarannya itu kita ada Pay Now. Nah, oke. Nah, ini menggunakan STC Pay1. Ada STC Pay1 ya, STS Pay1. Pakai Visa atau ini bisa ya, kartu kredit bayarnya nih. Itu. Oke. Saya kembali ke tadi ke urmut permit tadi. Nah, ini tadi ya. Jadi kan oh ya, sudah tes ya, sudah tes coba untuk beberapa kali daftar. Ini tadi kan. Nah, ini yang tadi. Nah, karena belum bayar, belum dieksekusi ya, masih bentuknya masih active permit. Oke, nah kalau nanti sudah oke, kita bayar semua, nanti kita akan mendapatkan keluar nanti akan keluar nah nanti akan keluar seperti ini, akan muncul. Nah, ini kan belum ada yang diizin karena belum melakukan pembayaran ya, tadi kita baru tes saja. Kalau kita ini yang masih aktif, masih nunggu waiting pembayaran. Oke, kalau misalnya sudah bayar akan muncul di sini pass permit nih dalam bentuk QR code ya. Ada detailnya. Detailnya jam berapa ada semua. Kapan kita di umrohnya itu detail seperti ada di sini. Nah, itu. Nah, sekarang itu di permit. Nah, sekarang di booking. Nah, ini ada beberapa platform OTA, baik penerbangan, ada Flynas sama Saudia, kemudian ada beberapa OTA, online travel agent, Umrohmi, Trishop, kemudian ada Al Musafir. Al Musafir ini seperti di Indonesia ya, kayak Traveloka dan lain-lain lah, tapi memang untuk di Timur Tengah. Umrohmi ada Agoda, ada Elaf dan lain-lain. Kalau kita klik Flynas ini biasanya jatuh penerbangan ya. Ini ada penerbangannya nih, Flynas ini. Oke, kita mau biasanya mungkin ini adalah mereka yang dari luar Jeddah ya, dari Riyadh, Dammam dan lain-lain lah, domestik gitu loh. Ini bisa going and come back one way atau multiple destination. Ini kemudian, nah kalau Trishop ini, nah ini kita lihat Trishop. Nah, ini dari mulai hotel, bus, flight, bus, activities, kemudian transfer, ada semua nih. Selama juga ada, lengkap nih di Trishop, lengkap semua ya. Oke, Trishop ini mungkin Indonesia seperti Traveloka mungkin ya, atau seperti aplikasi-aplikasi platform untuk travel. Oke, kalau Musafir juga sama ini. Saudi ini penerbangan. Nah, Umrohmi ini tadi ya, Umrohmi ini sama nih. Dia kita pilih destinasinya, Mekah, hotel di Mekah berapa lama, ada semua ya. Nih, jadi sama ya. Kalau kita lihat nih, memang prepare untuk haji Umrohmi nih. Failing to perform before visiting Arab Saudi. Oke. Ini Umrohmi aplikasinya. Ada Umrohmi juga ada. Oke. Pilihan hotel ada ya. Kemudian juga ada transportasi. Ada B2B juga ada nih, B2B Jogja. Oke, berarti ini untuk travel nih, saja kerjasama ya, B2B. Bisa B2B. Kemudian untuk umroh gate ini ada panduan ya, how to perform umroh, kemudian how to umroh, ada semua umroh gate ya. Oke, kemudian kalau kita pilih ini versi bahasanya ya. Nah, ini kita klik start nih, pembayaran kayaknya nih. Oh, belum muncul, belum. Oke, nah itu kalau Al Musafir sama ya. Al Musafir itu ini, nah ini Al Musafir aplikasi, dia lebih lengkap juga dia, tapi biasanya dia pilih penerbangan ada, hotel juga ada, sama ya Musafir.
Ya ini kan ada penerbangan, hotel, ada semuanya, domestik, package, lengkap nih ya, paket domestik juga ada. Oke, service lainnya lengkap ya, sampai ada private jet apa semua lengkap nih, lengkap semua nih di service di Al Musafir ya. Oke oke ya, nih balik ke sini. Nah ini Elaf, biasa dikenal tuh di untuk booking hotel ya, Elaf itu ya. Masuk ke website Elaf, lama nih belum masuk. Oh, nah ini sorry, nah ini muncul nih ya, tapi di sini yang baru aktif feature untuk hotel, ternyata masih belum bisa diklik. Oh, ini ya reservasi hotel ya, ya kan. Oke, clear ya. Oke, ini untuk Elaf. Kemudian untuk Agoda, nah ini juga sama, Agoda. Dia ada hotel dan sorry, hotel dan penerbangan Agoda. Itu. Kemudian kalau Saudia pesawat ya, umumnya sama. Nah ini untuk booking. Jadi kalau misalnya mereka yang dari luar Jeddah ingin ke Mekah dari Riyadh, Damam dan lain-lain itu bisa menggunakan aplikasi ini. Mungkin nggak dari Indonesia, mungkin aja. Nah karena mereka di Trishop ini dia lengkap. Di sini lengkap dari mulai hotel, flight, bis, activities, transfer sampai sewa mobil lengkap ya. Tinggal mungkin masalah kembali ke visa, masalah visanya nih. Ini kan hanya untuk booking. Nah, ini belum ada tertera masalah ketentuan visa di sini. Ya, ada semua kan. Oke, ini untuk yang Trishop. Malah tadi kalau Al Musafir lengkap sampai ada bisa sewa jet nih Al Musafir ya. Sampai jet. Nah, ini untuk booking. Ini untuk booking. Lagi ya, kita ulangi lagi. Kalau ini ziarah nih ke Nabawi belum bisa. Yang aktif, yang ada aktif baru umroh aja. Berarti belum, saat ini belum bisa. Gitu. Oke, ini permitnya tadi. Nah, permit ini, oke, saya cancel ya. Kita cancel ya nanti. Nah, cancel. Suseno Hadiseno, ya saya cancel. Nah, datang kan? Cancel kan tulisannya kan? Pojokan atas. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, sekarang lihat deh. 1, 2, 3 di cancel semua. Dan belum ada yang di approve karena saya belum melakukan pemilihan dan pembayaran untuk transportasi. Oke, itu untuk sementara itu yang hasil kita explore aplikasi ini untuk umroh ya. Mirna nih. Oke, ini kalau kita cek lagi di sini kelihatan nih, dari setting kelihatan nih. Ini kalau about us kelihatan. Based on the responsibility of, jadi ini di bawah Kementerian Haji untuk melayani para tamu ibadah ya. Jadi baru diluncurkan dan dapat digunakan untuk melakukan ibadah umroh dan dengan mengeluarkan izin untuk memasuki Masjidil, melakukan ibadah umroh baik di Haram ataupun di Nabawi ya. Nah, jadi ini dengan aplikasi juga akan ada persetujuan untuk kapasitas. Dan tadi lagi intinya adalah mengharapkan bahwa jamaah itu bisa menjalankan aktivitas spiritual dengan aman dan tetap memperhatikan protokol COVID-19 ya. Ini dari tujuan dari aplikasi ini, luar biasa ini, insyaallah.